Halo football lovers, kali ini kami akan membahas kabar dan berita penting sepak bola nasional pada tanggal 17 Juli 2020. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang apa saja kabar dan berita tersebut, jangan lupa juga untuk terus ikuti video terbaru dari channel kami football lovers. Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru atau LIB Ahmad Hadian Lukita mengatakan 15 dari 18 peserta Shopee Liga 1 telah menentukan home base untuk melanjutkan kompetisi di musim ini. Artinya PT LIB masih menunggu konfirmasi dari 3 klub tersisa mengenai lokasi yang dipilih untuk menjadi markas di Shopee Liga 1. Padahal tenggat waktu pengajuan stadion dari PT LIB telah berakhir. Melalui surat bernomor 244/LIBCOR/7/2020 tentang penyampaian tindak lanjut surat keputusan PSSI S/053/6/2020 pada 10 Juli 2020, tanggal 15 Juli 2020 menjadi waktu terakhir bagi tiap peserta untuk mengajukan stadion sebagai venue untuk menggelar pertandingan kandang. 3 tim tersisa, kata Lukita, akan dimintai konfirmasi ketika PT LIB melangsungkan manajer meeting dengan para peserta Shopee Liga 1 dalam waktu dekat. Hanya saja Lukita belum bisa menjelaskan secara spesifik mengenai identitas 15 kontestan yang telah mengajukan home base untuk lanjutan Shopee Liga 1 kepada PT LIB, termasuk markas bagi 6 tim luar Pulau Jawa yang meliputi Persiraja Banda Aceh, Borneo FC, Barito Putra, Bali United, PSM Makassar, dan Persipura Jayapura. Adapun Shopee Liga 1 dipastikan akan berlanjut pada 1 Oktober 2020 dan berpusat di Pulau Jawa. Klub non-Pulau Jawa diharuskan untuk menggelar pertandingan kandang di Pulau Jawa, mayoritas memilih Yogyakarta sebagai home base. Ada yang spesial pada latihan Timnas Indonesia Kamis 16 Juli 2020 di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi. Sebab dipantau langsung oleh Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan atau yang akrab disapa Iwan Bule. Iwan Bule datang bersama Direktur Teknik Indra Safri dan Yunus Nusi selaku pelaksana tugas Sekretaris Jenderal. Kehadiran mereka untuk melihat secara langsung pemusatan latihan Timnas Indonesia U16 yang dilakukan di tengah pandemi COVID-19. Setelah memantau, Iwan Bule mengaku puas. Apalagi protokol kesehatan yang ketat telah dijalankan oleh seluruh anggota Timnas Indonesia. Kunjungan 3 petinggi PSSI tersebut tentu saja mendapat apresiasi dari pelatih Timnas Indonesia U16 Bima Sakti Tukiman. Apalagi kehadiran ketiganya membuat anak asuhnya semakin termotivasi. Piala AFC U16 2020 akan berlangsung di Bahrain pada 25 November hingga 12 Desember mendatang. Di ajang tersebut, Garuda Asia tergabung di grup D bersama dengan Jepang, Arab Saudi, dan Cina. Indra Safri ungkap sejumlah target PSSI termasuk lolos Piala Dunia 2026. Sebagai Direktur Teknik PSSI, Indra Safri mengungkapkan sejumlah target yang ingin dicapai PSSI pada 2026 atau 2030 misalnya.
induk sepak bola di tanah air itu mengincar tiket untuk timnas Indonesia ke Piala Dunia. Kemudian dalam kurun waktu 8 tahun ke depan, PSSI menargetkan Indonesia masuk 10 besar ranking di Asia, lalu masuk 5 besar 2 tahun berikutnya. Indra Syafri membenarkan bahwa PSSI berambisi dan cukup serius agar bisa mewujudkannya. Organisasi yang kini dipimpin oleh Muhammad Iriawan itu bahkan sudah mempunyai program supaya target tersebut dapat tercapai. Indra pun yakin mimpi timnas Indonesia berlaga di Piala Dunia bisa tercapai, asalkan program yang telah disusun bisa berjalan. Makan Konate, kangen Persebaya Surabaya dan istri. Gelandang serang Persebaya Surabaya Makan Konate semakin tak sabar untuk kembali bertanding. Pemain asal Mali ini mengaku sudah sangat rindu tampil di lapangan karena sudah hampir 4 bulan tidak ada aktivitas pertandingan. Kompetisi dihentikan 4 bulan terakhir. Konate tak lupa tetap berlatih dan menjaga kondisi kebugarannya. Ia menjadi bagian dari pemain Persebaya yang masih berada di Surabaya dan menjalani program latihan oleh fisioterapis Dwi Samudra dengan beberapa pemain Persebaya lainnya. Makan Konate mulai latihan dari jam 4 sore dengan durasi 1 jam. Dan setelah itu kembali ke hotel untuk menonton TV. Shopee Liga 1 2020 ini sebenarnya adalah musim pertama Makan Konate berseragam Persebaya. Pemain 28 tahun ini merupakan rekrutan terbaik Persebaya dan telah tampil sebanyak 2 pertandingan. Selain aktivitas pertandingan sepak bola, ex pemain Sriwijaya FC ini juga sangat merindukan istrinya, Zaliha. Adanya pandemi COVID-19 membuat Makan Konate tidak pulang ke kampung halamannya. Dan Konate menegaskan bahwa dia setia sama istrinya. Konate tidak akan berbuat aneh-aneh selama di Surabaya karena setia sama istri. Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat atau PBB Umu Mukhtar cukup keberatan dengan syarat pemerintah untuk bisa melanjutkan kompetisi Liga 1 2020 yang rencananya dimulai 1 Oktober nanti. Syarat yang diminta Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Manardo agar Liga kembali bisa bergulir, yakni pihak-pihak yang akan terlibat di area pertandingan seperti pemain hingga wasit diharuskan menjalani swab tes PCR bukan rapid test. Bahkan, swab tes PCR itu tidak hanya dilakukan 1 kali, melainkan harus dilakukan beberapa kali selama Liga 1 2020 berlangsung demi menghindari paparan COVID-19. Dengan aturan itu, menurut Umuh akan memberatkan tim. Menurutnya, tidak mudah untuk bisa melakukan swab tes PCR secara berkelanjutan. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 pun meminta setiap tim untuk menjalani karantina usai dinyatakan negatif atau tidak diperbolehkan berhubungan dengan orang lain di luar tim. Meski demikian, Umuh menyerahkan sepenuhnya kepada PSSI mengenai aturan yang telah diminta oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Oke, sampai di sini dulu football lovers. Jangan lupa untuk berikan komentarmu tentang kabar terbaru sepak bola hari ini ya guys. And I'll see you next time. Bye.